para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things. Nah, kita sekarang masih tetap masuk dalam minggu kelima setelah Pentakosta. Nah, ayat-ayatnya lumayan challenging buat Betul. dibahas. Ya, terutama untuk menemukan sebenarnya apa nih yang bisa dikhotbahkan. Iya, bisa di-sharing Sal ayat-ayatnya apa aja yang kita pakai? Oke, sahabat-sahabat khotbah, bacaan yang akan kita percakapkan saat ini terambil dari Amos pasal 7, ayat 7 sampai dengan 17, lalu Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10, Surat Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14, dan Injil menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mungkin tambahan ya, ada bacaan pertama tuh ada bacaan alternatif dari Mhm. Ulangan 30. Tuh. Ya, ayat 9 sampai kok saya jadi lupa ya, ayat 9 sampai 14. Mhm. Itu itu bacaan alternatif yang nanti juga kita akan bahas dalam percakapan kita. Oke, Sal, mau mulai duluan apa yang menarik dari ayat-ayat ini? Mhm. Kalau tadi eh, sebelumnya memang sahabat-sahabat khotbah kita sempat diskusi ya. Ada satu benang merah yang bisa diambil dari keempat bacaan ini atau bahkan tadi sama ulangan ya, Mm-mm. adalah tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana merespon kasih karunia Tuhan. Kalau aku melihat dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17 ini berkaitan dengan cara meresponsnya adalah dari dua sisi. Yang pertama dari Amos, dan yang kedua dari umat Israel di kerajaan utara, gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya memang Israel utara itu dipimpin oleh Raja Yerobeam. Dia ini adalah putra Nabat, seorang keturunan Efraim dari Zereda. Oleh Salomo dia diangkat untuk menjadi pengawas para pekerja rodi dari keturunan Yusuf. Tapi kemudian dia melarikan diri kepada Sisak di Mesir setelah pemberontakannya gagal. Hmm. Nah, di tempat Firaun dia tinggal sampai dengan Salomo meninggal. Dan ketika dia pulang, dia dijadikan raja atas 10 suku di utara. Nah, Yerobeam dalam kepemimpinannya membangun dua buah bait kudus di utara ya, yaitu di Betel dan di Dan. Nah, pembangunan ini sangat politis karena dia dimotivasi oleh tujuan ingin menyaingi bait suci yang ada di Yerusalem dan untuk mencegah bangsa Israel hatinya itu kembali kepada keluarga Daud. Hmm. Jadi ada motif politik tapi dipoles dari luar dengan hal-hal yang sifatnya religius gitu. Hmm. Nah, dosa Yerobeam akhirnya eh, mencolok pada akhirnya gitu ya. Sesuatu yang buruk memang pada akhirnya kelihatan juga ya. Yerobeam menggagas penyembahan berhala dalam satu Raja-Raja ayat 12 ayat 28 sampai 29 dia membuat dua anak lembu jantan dari emas yang disebutnya sebagai Allah-Allah pembebas Israel. Nah, kita melihat di sini bahwa Yerobeam gagal ya untuk merespon kasih karunia Tuhan. Hmm. eh, Dia tidak menjadi pejabat yang membawa umat Tuhan semakin lagi mengasihi Tuhan, tapi justru menjadi pelopor dari penyembahan berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Hmm. Nah, ini berbeda sekali dengan Amos. Amos adalah dari kata-katanya dia sendiri ya, dia Hmm. adalah seorang peternak dan pemungut buah ara. Dia menolak untuk diidentifikasi sebagai nabi ketika ditanya oleh atau disapa oleh nabi kerajaan gitu ya. Dia katakan, aku bukan nabi, aku adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, tetapi kemudian aku dipercayakan oleh Tuhan visi tentang apa yang akan terjadi baik pada Yerobeam maupun kepada seluruh bangsa Israel di wilayah utara. Penolakan Amos untuk diidentifikasi dengan kelompok nabi-nabi di Israel Utara kemungkinan
ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa nabi-nabi di kerajaan ini, yang notabene adalah nabi-nabi kerajaan, mereka adalah nabi-nabi yang bernubuat untuk kepentingan politik raja. Dan Jadi gak tidak lagi, pernah menubuatkan yang buruk gitu ya iya, terhadap terhadap betul. bangsa Jadi maupun raja, iya. betul. Hanya menyampaikan apa yang ingin didengar, apa Hmm. yang mau didengar, bukan sesuatu yang sebenarnya. Hmm. Akibatnya memang Amos disebut pelihat ya. Ini pelihat adalah ciri seorang nabi ya Kak. Mhm. Sesuatu yang seseorang yang bisa melihat apa yang divisikan oleh Allah. Nah, Hmm. visi itu sayangnya tidak sesuai dengan harapan raja dan bangsa Israel. Visi itu memang hukuman Tuhan atas Israel Utara. Tuhan Mhm. bilang tidak akan ada lagi pengampunan karena dua kali Tuhan merancangkan, lalu dua kali juga Tuhan merancangkan apa namanya hukuman dan dua kali itu juga Tuhan em, membatalkan. Tapi Mhm. begitu Israel Utara tidak mau bertobat, maka itu sama dengan menampik kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ya apa boleh buat, visi yang didapat adalah hukuman bahwa Yerobiam ini akan mati ya, dan bangsa Israel juga akan dibawa ke pembuangan Mhm. gitu. Jadi ya Iya, dampak yang buruk, dampak yang berat dari mengabaikan kasih karunia Tuhan. iya. Hmm. Apa ya, sebenarnya ayat-ayat di Amos 7 Mm-mm. ini agak mengejutkan sih kalau kalau Ya. kita baca. Kenapa mengejutkannya? Ini kan kayak beda jauh ya sama pemahaman kita selama ini. Orang kebanyakan atau banyak juga di dalam Alkitab Ya, jelas ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang pengampun ya. ya, Berkali-kali dia menyesal, apa namanya, merancangkan hukuman dan lain-lain. Tapi betul. ini eh, sepertinya enggak. Mm-mm. Tuhan tidak tidak akan mengampuni begitu ya. Ya, Tuhan dia dia berkali-kali disebut kata menyesal, tetapi ya, akhirnya endingnya tetap sama ya, bahwa eh, hukuman itu akan terjadi gitu ya. Eh, dan barangkali tadi kalau kita baca ini sesuatu yang mengejutkan, ada sifat Allah yang berbeda jauh dengan apa yang kita ketahui gitu ya. Tapi di sini sebenarnya menunjukkan menurut saya ya eh, konsistensi Allah sih sebenarnya ya, dalam kalau kita tadi membicarakan soal kasih karunia di dalam mengasihi ya. Karena jelas-jelas misalnya di ayat 7 kan gambaran yang kelihatan kan Allah memakai tali itu untuk mengukur tembok gitu ya. Jadi se- eh, eh, beberapa penafsir selalu mempertimbangkan pada apa tali itu ya seolah-olah sikap Allah yang garis lurus gitu ya tegak nggak pokoknya udah nggak ada. Tapi saya baca ada seorang penafsir yang mengatakan sebenarnya kalau kita juga fokus lihat pada temboknya. Barangkali kalau kita bayangkan dan menafsir ini eh, dengan imajinasi ya, barangkali memang temboknya miring-miring gitu kali ya. ya, Ini kan mau menunjukkan bahwa eh, apa yang dilakukan tadi raja ya jelas-jelas ini bertentangan dengan kehendak Allah, udah berkali-kali diingatkan begitu ya. Tapi tetap aja bahkan juga bukan cuma raja sih karena itu hukuman ini juga berlaku buat rakyat ya, penduduk. Misalnya kalau kita lihat Amos pasal-pasal sebelumnya kan memang diceritakan bagaimana penduduk Israel itu dalam tanda petik memakan saudaranya sendiri, begitu ya. Artinya menindas saudaranya sendiri. Kata-kata Amos itu sangat juga sebenarnya bukan kata-kata yang diperhalus ya, tapi sangat sangat tajam, vulgar. sangat kasar begitu ya. Kamu telah berzina, berzina dengan
ya terhadap saudaramu sendiri itu kan kata-kata mau mengatakan bahwa penindasan itu terjadi, ya bagaimana saudaranya juga diberi upah yang murah dan sebagainya, hartanya diambil dan lain-lain. Itu Ya, kejahatan terhadap sesama juga ya, gitu ya, terhadap sesama mereka sendiri, terhadap saudaranya sendiri gitu. ya. Ini sesuatu yang memperlihatkan bahwa Allah konsisten dengan sikapnya ya. Kasih eh, kasih karunia Allah itu nggak melulu bahwa oh ya sudah take it for granted kan. Enggak. Hmm, Tetapi eh, kalau Allah mengasihi, maka sebenarnya ini sebuah respon. Ya, respon bagaimana kita sendiri juga meresponi kasih karunia Allah. Mungkin akan lebih jelas kalau kita membicarakan dari ulangan sih. Ulangan hmm, 30 ya. Ulangan 30 itu di ayat yang ke-9 misalnya aja eh, jelas ini sebenarnya nasihat ya, kalau ditanya apa kata-kata terakhir Musa gitu ya. Nah, ini kata-kata terakhir Musa sebelum dia meninggal kepada bangsa Israel kan. hmm, Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan gitu. hmm, eh Musa mau mengingatkan lagi di ayat yang ke-9 misalnya, kamu sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. hmm, Ya, kepada bangsa yang akan masuk itu, kamu sudah menerima kebanyak apa yang Tuhan berikan. Nah, sekarang ya di ayat-ayat setelahnya ini menarik sih buat saya. hmm, Ketika Musa mengatakan dengan, saya membayangkan dengan lembutnya gitu ya. Mengatakan bahwa sekarang pilihannya itu ada di kamu. Ya, ada hmm, di kalian. Dan karena apa? Karena perintah untuk mengasihi Tuhan, perintah untuk mentaati eh, apa kehendaknya, aturan-aturannya. Ini bukan sesuatu yang susah gitu ya, atau sesuatu yang jauh dia bilang begitu. Bukan sesuatu yang kamu tidak ketahui, udah kamu tahu gitu. Cuma masalahnya adalah sekarang sekarang adalah kamu sendiri yang memilih. Ya, kalian sendiri yang memilih apakah kalian mau memilih ya ke yang dia sebut di ayat-ayat selanjutnya, kehidupan, yaitu memilih mencintai Tuhan, atau kutuk ya kematian ya. Karena ini kalau kita ingat bangsa Israel kan bangsa yang berulang kali gitu ya, berulang kali ya melakukan kesalahan yang sama, mengingkari perjanjian Tuhan sudah seperti itu gitu. eh dan ini buat buat saya sih menarik, yaitu mencintai Tuhan itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Iya, kalau Tuhan sendiri yang datang dengan lembutnya memberikan kasih karunia-Nya, maka sekarang berbalik pada bagaimana dengan kamu gitu ya, seolah-olah apakah kamu juga mencintai Tuhan? Gitu. Ini bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kan susah ya kalau kita beriman itu dipaksakan. ya, Nah, mencintai Tuhan kita dipaksakan. Ayo harus ini harus karena beriman itu kita bukan semua sekedar melakukan ritual yang harus dipaksakan ya. Tapi sesuatu yang memang harus dijalani, dihayati, di memang dihidupi cinta kepada Tuhan. Ya, ya, ini yang nanti mungkin akan lebih akan menarik juga dia di apa namanya bacaan-bacaan kita berikutnya ya. betul. Iya. Menarik ya. Mm-mm. Iya. Terutama nanti coba kalau kita kaitkan dengan orang Samaria itu jauh menarik juga bahwa sesuatu Hmm, yang lahir dari hati, ya, sesuatu yang lahir dari belas kasihan itu, ketulusan itu, ya akan mengalir begitu aja sih. betul. Mhm. Mungkin kita langsung ke Lukas saja kali ya Oh kita lihat. boleh, iya. Karena Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini kan kalau aku lihat ada dua titik fokus di situ ya. Mm-mm. Tentang cara eh, mengasihi sesama gitu ya. Mhm. Menyikapi kekerasan dan penderitaan sekaligus itu berkelindan.
konteks dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati ini memang adalah jawaban Tuhan Yesus ya kepada seorang ahli Taurat yang mencobai dia. Mhm. Dan ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini kan dia sebenarnya sedang mencoba memberi definisi yang lebih luas eh, tentang siapa itu sesama manusia dan bagaimana mewujudkan kasih kepada mereka. Tapi Mhm. kalau kita lihat dalam payung tadi tema kita adalah kasih karunia Tuhan, maka bisa kita eh, apa namanya tarik atau kita petik pelajaran bahwa kalau kita meresponi kasih karunia Tuhan yang kita terima, itu kan nggak bukan sesuatu yang hanya menjadi milik kita gitu ya. Kita sudah dikasih Tuhan, maka kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama. Yang Mhm. seringkali menjadi halangan bagi kita adalah sama seperti orang Yahudi, kita definisi tentang siapa sesama itu terlalu sempit gitu. Mhm. Maka ini perlu di apa redefinisi gitu Mhm. supaya definisi kita tentang sesama manusia itu menurut perumpamaan ini memang harus universal. Definisi Mhm. siapa itu sesama manusia ini melampaui sekat-sekat suku, agama, ras, dan kepercayaan. Mhm. Definisi yang Tuhan Yesus coba sampaikan melalui perumpamaan ini memang mengoreksi apa nasionalisme yang sempit ya antara nasionalisme sempit bangsa Yahudi di zaman Tuhan Yesus pada saat itu yang hanya memahami sesama manusia, sesama orang Yahudi gitu. Mhm. Ini kan Mhm. perlu di-challenge. Lalu definisi ini juga menantang ahli Taurat untuk mengoreksi eksegese mereka sebenarnya atas teks-teks perjanjian lama gitu. Mhm. Mhm. Kadang-kadang kan kita di zaman sekarang juga eh, kita mendefinisikan sesama kita itu berdasarkan tafsiran teks-teks suci dan yang keliru lagi ya. Karena teks apa eksegese kita sangat dipengaruhi misalnya oleh kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu ya, itu juga berbahaya. Dan Mhm. definisi tentang sesama melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini juga menantang sebenarnya beban sejarah eh, antara Israel Utara dengan Israel Selatan kan Mhm. yang menyebabkan permusuhan bahkan klaim superioritas dari eh, orang-orang Yehuda yang posisinya ada di bagian selatan gitu. Jadi memang kita sendiri seringkali hidup dalam beban-beban sejarah yang membuat kita terkotak-kotak sehingga kita tidak mampu untuk melihat sesama kita sebagai sesama manusia gitu. Iya, Karena betul. sekat-sekat yang tadi gitu. Mhm. Tapi aku Mhm. setuju sama Kalina. Tadi Kalina bilang kalau kita mengasihi sesama dengan menyadari bahwa kita sudah lebih dulu dikasih oleh Tuhan, maka kasih itu tidak akan menjadi sesuatu kewajiban yang formalitas gitu. Tapi Ya. itu adalah sesuatu yang mengalir begitu saja tanpa menjadi beban gitu. Mhm. Karena Mhm. siapa sih di antara kita yang kalau mengasihi seseorang, misalnya jatuh cintalah sama seseorang, kita kan akan melakukan apapun untuk Ya, dia, betul betul. nggak? Mhm. Sama seperti Tuhan, saking cintanya sama kita, mau merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita, bahkan mati di atas kayu salib gitu. Mhm. Itulah kasih gitu. Kalau orang yang mengasihi itu memang akan cenderung untuk eh, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, Iya, orang Samaria ini kan seperti itu ya. Dia betul. kasih ini bukan sekedar eh, prinsip atau ajaran, tapi kasih itu bagi orang Samaria adalah tindakan nyata. Iya. Kasih juga lebih utama daripada ketahiran fisik gitu. Mhm. Karena untuk Mhm. apa tahir secara fisik tapi bobrok secara rohani gitu ya. Iya, Itu betul. menurutnya wah nggak ini gitu. Terus kasih juga adalah kalau kita mengasihi sesama artinya kita bersedia terusik oleh tangisan, terusik oleh luka, terusik oleh trauma, terusik oleh kebutuhan sesama yang menderita. Mhm. Bahkan Mhm. kasih itu apa ya, sedia berkorban, termasuk kehilangan rasa aman, rasa
nyaman menghabiskan dana untuk orang yang membutuhkan kasih Iya. kita. Kalau Gitu. kita lihat kan orang Samaria itu kan kayaknya, ih, totalitas banget ya. Iya, Bukan cuma total banget. merawat luka-luka, tapi juga Ya, anterin dia di hotel gitu. Lalu kemudian bilang ke pemilik penginapan, kalau kamu rawat dia sampai sembuh, kalau kurang aku akan ya. balik lagi gitu ya. Itu totalitas banget sih. Ada Mhm. jaminan dari dia sampai orang ini pulih. Saya Iya. bertanggung jawab sampai Mhm. dia pulih. Itu Iya. Mhm. total banget. Mhm. Mhm. Iya. Itu sesuatu yang memang lahir menurut saya. Ya itu, lahir dengan dipaksakan enggak sih? Kayaknya Mhm. memang dengan sendirinya itu yang disebut compassion ya. Ya, Belas oh, kasihan tuh seperti itu. Bahwa ya. itu keluar dengan sendirinya. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan itu? Ya, ya mau Bingung. aja begitu kan. Ya Saudara bukan, betul. kenalan Heeh, bukan. heeh. Bahkan juga menurut saya sebenarnya orang Samaria ini punya resiko kan, Mhm. punya Ya, resiko untuk dicurigai ketulusannya gitu kan karena, ih, kamu kan maksudnya dalam tanda petik bukan, kan dianggap bukan berdarah murni gitu. ya, Sekarang kan banyak banget istilah murni dan tidak ya, murni. ya murni, ya. Aneh memang. Iya, Mhm. tapi dia lakukan itu. Bisa jadi kan dicurigai kan, dicurigai kamu pasti punya maksud tertentu kan gitu. Ada Ya, aja gitu, tapi di sini menariknya sih Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sesuatu yang nilainya itu berbanding terbalik gitu ya. ya, Memahami cinta Tuhan itu memang kadang-kadang sulit untuk kita terima dengan akal sehat gitu kan. mhm. Tetapi ya itu terjadi gitu kalau kita mau lihat gambaran orang Samaria itu sebagai bagian dari cinta Tuhan gitu. Ya, Di satu sisi, yang menariknya juga adalah gini, Sal. Eh, Teks ini juga mau mengajak kita sebenarnya untuk melihat sesama, ya bukan cuma tadi yang kamu bilang bahwa memperluas spektrum, ya, ya. batas-batas yang kita buat sendiri gitu ya. Hmm. Tapi pertanyaan tentang siapa sesamaku manusia begitu. Ya, Mhm. ya ini yang Tuhan Yesus menurut saya dengan perumpamaan ini dia tidak menjawab pertanyaan itu siapa sesamamu manusia, siapa sih sesama manusia itu gitu. Ya, Dia dia balikin dengan perumpamaan itu orang Samaria yang baik hati, lalu kemudian pertanyaan yang sama ya dibalikin lagi gitu. Tapi menurut saya kacamatanya berbeda ya. Kalau orang orang apa tadi orang Farisi yang bertanya itu melihat siapa kalau gitu siapa sesama manusia gitu ya. mhm. Ini mau melihat sesama itu sebagai target dari dari apa ya, dari kita mengasihi atau barangkali pakai kata objek ya. Ya, Objek dari kasih saya gitu. Saya harus mengasihi sama saya, dia objek ya. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah sebenarnya menjadikan sesama itu subjek. Ya, ya, bukan cuma menganggap melihat orang yang terluka, yang dilukai itu sebagai diri saya sendiri, ya. eh, tapi di sini menariknya adalah Tuhan Yesus mau melihat sebenarnya kalau ditanya pakai bahasa yang lebih gampang ya adalah pada jadi bagaimana sebenarnya kamu menjadi sesama manusia? Bukan mhm. siapa sesamaku manusia, tetapi bagaimana sebenarnya kamu menjadi sesama buat orang lain, Ya. gitu. Mhm. Ya, jadi menjadi Pemikirannya subjek, jelas benar, sekali ya, betul. Jenam. Mhm, Ya. mhm. Mhm. Ini menariknya Bagaimana sih. caranya menjadi seorang manusia? Iya, Sebagai bagaimana caranya menjadi sesama sesama. manusia? Iya, sesama manusia. Ya,
Ini kan Paling nggak yang pertama harus punya kesadaran lah ya. betul. Sadar kalau ada orang yang menderita di sekeliling kita. Mm-mm. Dan Tapi menurut bukan saya hanya bukan sekedar betul, bukan cuma sadar bahwa ada orang yang ada sekeliling kita yang menderita, tetapi juga sadar sebenarnya siapa saya, gitu. ya, Siapa saya gitu. Karena itu kan sebenarnya ini apa ya, indahnya kasih, hukum kasih yang diajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sendiri nggak bisa memberlakukan kasih yang compassionate itu gitu ya, yang penuh belas kasihan itu pada diri kita sendiri, maka sangat sulit buat kita juga akan melihat sekeliling kita, sesama kita yang lain dengan belas kasihan itu. Maka itu sebenarnya benar bahwa bagaimana sebenarnya perumpamaan ini mengajarkan bagaimana sebenarnya kita menjadi sesama buat buat orang lain. Gitu. oh ya, sebaliknya, kemanusiaan kita itu terukur dari tindakan kita kepada Betul. sesama, Mhm, mhm. terutama pada saat di mana orang lain di sekeliling kita itu memerlukan bantuan karena mereka ada pada titik to the point eh, hampir kehilangan nyawa ya, gitu. Betul. Heeh. Kalau kita coba menggambarkan ya, mengimajinasikan cerita ini gitu ya, saya memang membayangkan mungkin ini sebuah gambar dari orang yang terluka ini sebagai bagian dari memang apa yang ada pada pada dunia kita saat ini ya. Ya, Ada itu kan orang-orang yang dirampok habis-habisan kan disebut bahwa bukan cuma hartanya ya, habis-habisan, tapi dia dipukuli sampai mati, sampai hampir mati begitu kan. ya, Ini kan sebuah gambar yang bukan cuma ya ada orang-orang yang menderita sedemikian rupa, tapi saya coba membayangkan menjadi orang itu eh, dia udah rasanya nggak tahu bagaimana berharap untuk hidup gitu ya. ya. Apalagi sih yang dia punyai gitu. Harta udah nggak ada, lalu juga nyawanya. Tiba-tiba ada datang Panggilan. orang gitu ya. Dua orang yang datang sebelumnya dia pikir, wah ada harapan. Tapi ternyata mereka eh, ya berkali-kali dikecewakan gitu ya dengan harapan-harapan itu. Apalagi gitu. Dan saya membayangkan ketika orang Samaria yang lewat, mungkin dia nggak punya harapan lagi. Ya. Apalagi orang Samaria gitu. Hmm. Nggak Kadang itu punya. pertolongan kasih karunia Tuhan memang kadang-kadang datang bukan dari pihak-pihak yang kita duga, Betul. eh, dan yang kita andalkan untuk Mhm, menolong kita gitu. mhm, Justru kadang-kadang orang-orang yang atau pihak-pihak yang kita harapkan akan menolong kita karena kita berasumsi oh mereka kan punya pemahaman teologis yang mhm, super duper oke gitu. mhm. Tetapi ternyata ketika kita dalam keadaan susah yang dibutuhkan bukan sekedar wacana teologis yang kaya ya, Iya, tetapi justru praktik yang nyata itu yang paling penting gitu. Karena semua benar. orang bisa berteori tentang kasih, tapi Mhm, nggak semua orang mampu untuk menyatakan mhm, kasih. Dan itu mhm, challenging banget untuk setiap kita, karena kita ditantang untuk menjadi manusia bagi sesama, atau kita di-challenge untuk menjadi sesama manusia ketika orang lain itu menderita. mhm, mhm. Iya, menurut saya ini juga kalau kita coba melihat Kolose kan ini puji-pujian Paulus Ya, kepada jemaat Kolose gitu ya. ya, Bahwa mereka disebut sebagai apa jemaat yang sungguh menghayati kasih karunia itu gitu. Walaupun Paulus rasanya dia nggak pernah berjumpa ya dengan Kolose gitu kan, dengan jemaat Kolose ya, yang mengabarkan Injil bukan Paulus tapi Paulus mendapatkan ceritanya. Karena itu kenapa Paulus sangat jelas sekali mengatakan bahwa dia bersuka cita karena mendengar betul. kasih karunia yang diresponi begitu ya oleh jemaat ini, bukan cuma eh, mereka beriman kepada Kristus teguh gitu, tapi juga bagaimana perlakuan mereka terhadap sesama dan juga terhadap hamba-hamba Tuhan ya.
Ya, menarik memang walaupun Paulus tidak pernah datang ke Kolose, tapi Epafras mampu untuk menjembatani antara Filemon dengan Rasul Paulus gitu. Sehingga kalau kita baca surat Paulus kepada Filemon itu sangat personal ya, berkaitan dengan Onesimus, budaknya yang Paulus jumpai eh, di penjara. Nah, kita melihat di sini pelajaran sekali bahwa kita barangkali memang nggak punya ikatan langsung begitu ya, tetapi dalam Kristus kita mengimani kasih karunia itu bisa dirayakan kok. Kasih Betul. karunia itu menjembatani yang tadinya nggak pernah ketemu jadi akrab, yang tadinya jauh jadi Iya. dekat gitu. Yang dibatasi oleh posisi, ya, eh, kondisi tertentu, tuan dan hamba begitu kan ya, Betul. laki Mhm. perempuan, tua dan muda. Betul. Iya. Ya, betul. Makanya ayat 9 kan dikatakan Paulus dan kolega-koleganya itu mendoakan jemaat di kota Kolose itu tanpa henti supaya mereka menerima segala hikmat, dapat memberi buah dalam pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan juga untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini Hmm. kita lihat bahwa partnershipnya itu bukan hanya soal dalam pewartaan Injil ataupun partnershipnya di dalam iman kepada Kristus, tapi dalam doa nih. Pernah nggak sih kita menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen baik di Indonesia, di Jerman, di Australia, di seluruh belahan dunia sebenarnya kita terikat menjadi satu karena kita penerima kasih karunia Tuhan dan itu menjadi tanggung jawab kita ya untuk mendoakan saudara-saudara seiman kita juga gitu. Betul. eh iya, jadi ya betul. Bahkan juga tadi ya yang kita bicarakan soal spektrum, melihat sesama juga diperluas ya, bahwa Ya. kuncinya adalah buat saya orang-orang yang memang menerima kasih karunia lalu kemudian memberlakukan itu gitu ya buat sesamanya, apapun juga tadi ya, apa, menurut saya status atau juga bahkan kepercayaan orang tersebut kan gitu, bahwa Mhm. hmm, ya kasih karunia itu begitu luas dan itu Dan semua sebenarnya berhak untuk menerima ya. iya. Oh, tunggu, tunggu. Kalimat ini agak salah mungkin. Namanya kasih karunia itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak boleh ngeband gitu. Kesannya hanya kita aja yang Oh menerima kasih karunia Tuhan. iya, maka itu kenapa tadi kasih karunia yang kita bicarakan, kasih karunia itu ya memang di apa ya, diberikan Tuhan kepada siapa saja gitu. Heeh. Betul. Ya, eh, tadi ya yang kita bicarakan dari awal, bagaimana kita sebenarnya meresponnya ya terhadap kasih karunia itu gitu, bahwa eh, kasih karunia itu sangat luas dan meresponnya itu bukan dengan sesuatu yang dipaksakan. Buat saya sih itu sih Ya. menarik, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang jauh, sesuatu yang tapi tadi balik lagi ke ulangan, dekat dengan hatimu gitu, dekat dengan dirimu ya. Jadi intinya lakukan aja kasih karunia Allah, berlakukan aja itu kepada dirimu dan juga kepada sesama. Ini. Nah, bicara tentang memberlakukan kasih karunia Allah pada diri sendiri itu di Mazmur 25. Iya. Bicara soal Ya, permohonan Mazmur ampun 25. ya, menerima kasih karunia Allah soal pengampunan itu. Iya. Pertama, untuk menerima kasih karunia Allah, kita harus sadar dulu kan posisi kita itu bagaimana. Kalau kita nggak sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita nggak mungkin meminta ataupun menyambut kasih karunia Allah dengan hati yang bersyukur, karena kita selalu merasa benar. Benar. Tapi ini kan pengalaman yang berbeda sekali ya. Kalau Mhm. Daud menyadari bahwa eh, hidupnya, eh, pelayanannya sebagai seorang raja itu adalah kasih karunia Tuhan gitu.
siapa sih dia sampai bisa dipilih untuk jadi raja gitu kan? Tidak Mhm. masuk hitungan menurut pandangan manusia Mhm. Mhm. gitu. Tetapi ya itulah namanya kasih karunia Tuhan mengalir dari hati Tuhan untuk orang-orang yang nggak dianggap, orang-orang yang dipandang sebelah mata, bahkan untuk orang-orang yang selalu merasa sebenarnya saya nggak merasa layak gitu. Daud adalah orang yang menurut aku rendah hati ya. Dia Mhm. mau mengakui kesalahannya di masa muda dan dia memohon ampun pada Tuhan. Dia Mhm. minta supaya Tuhan sendiri menunjukkan jalan-jalannya. Ini Betul. salah satu bentuk kasih karunia, ya nggak sih? Karena Mhm. menurut aku kasih karunia Tuhan kan nggak hanya bicara soal pengampunan, tetapi juga bimbingan supaya hari demi hari ini kita menjadi orang yang lebih baik sebenarnya. Benar. Kesadaran untuk selalu diajar oleh Tuhan gitu ya. Ya, Mhm. hmm, Karena kan mengenal ya, Tuhan itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah ada. ada habisnya ya dalam hidup. Ya. Mhm. Karena itu, Jadi terimalah kasih karunia Tuhan. mhm, Ampuni diri kita supaya kita punya perspektif eh, masa depan itu ada iya, gitu. dengan sendirinya juga ya itu, kalau saya bisa mengampuni diri saya sendiri, maka itu juga berlaku buat orang lain ya. Saya akan juga mengampuni orang lain. Iya, Betul. karena Bagus ya temanya. benar, benar. Jadi bagus banget. Yang tadinya apa ya kita sendiri ngerasa ini gimana ya, challenging juga nih bahas teks-teksnya, tapi ya itu Betul. ya semoga Ya, teman-teman semoga yang bersiap untuk mengkhotbahkan ini juga punya ada banyak hal yang bisa menarik ya, dan begitu juga untuk para sahabat yang mempersiapkan diri untuk ikut ibadah juga. Semoga eh, bisa menemukan banyak hal dari teks-teks yang dibahas. Ya. Kita akan jumpa lagi amin. minggu depan. eh Tetap setia di channel ini dan kalau ada saran, mungkin juga request-request gitu ya, mau bahas apa yang menarik gitu, silakan hubungi langsung saja DM, bisa DM di IG atau juga lewat email Perigi Kasih Ministry. Terima kasih para sahabat khotbah. Sampai jumpa lagi. Tetap Sampai jumpa. semangat. Selamat Bye. persiapan. Tuhan berkati.